الفضيلة صاحب الكتاب نصائح الدنيا ورسول الإيمانية للإمام شرع الإسلام كل دعوة للشرع حبيب عبد الله بن الحدد وصولي وبن التقسم برحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظ النبي ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب عبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وأن كنا أجمعين. والقلب والجوارح من أعظم نعم الله على عباده فمن استعملها بطاعته وزينها بمحابه وصرف كلا منها فيما خلق له فقد شكر النعمة إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh mulia dan majlis yang penuh berkah, majlis ilmu dan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan kita berkumpul di majlis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita dan dosa orang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi بالدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. والقلب والجوارح من أعظم نعم الله على عباده فمن استعملها بطاعته وزينها بمحابه وصرف كلا منها فيما خلق له فقد شكر النعمة وحفظ الحرمة وأحسن الخدمة وله إن الله جزاء الشاكرين وثواب المحسنين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. Kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan hati dan segala anggota daripada sebesar-besar nikmat Allah atas segala hambanya. Jadi salah satu
nikmat yang besar, nikmat yang ganas, nikmat yang luar biasa, yang mana Allah memberikan kepada kita daripada beberapa anggota tangan, telinga, mata, batis, dan yang lain-lainnya, itu merupakan daripada nikmat Allah. Selain Allah memberikan nikmat berupa anggota, dan Allah juga memberikan kita daripada hati. Karena dengan ada hati, kita bisa memilah dan memilih yang mana yang benar, yang mana yang kada benar. Nah, ini adalah salah satu nikmat yang paling agung, yang mana kita diberikan Allah segala anggota-anggota tubuh kita, dan kita juga diberikan Allah daripada hati. Maka siapa-siapa, kata Imam Habib Abdullah bin Haddad, menggunakan akan dia anggota atau hati dengan mentaatinya Allah dan menghiasinya akan dia anggota dan hati tersebut dengan mencintainya Allah, dan menggunakan ia sekalian daripadanya pada sesuatu yang diciptakan baginya, maka sungguh ia bersyukur akan nikmat. Jadi kalau kita ini menggunakan anggota hati kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, batis alhamdulillah, ini merupakan nikmat Allah yang diberi kepada kita berupa anggota batis. Terus batis kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Salah satunya batis kita langkahkan untuk menjalani daripada sesuatu kebaikan. Salah satunya kita hadir ke majelis ilmu, itu adalah salah satu mendatangi daripada kebaikan, majelis-majelis khair, majelis-majelis baik. Atau tangan kita gunakan untuk membantu orang, kita gunakan untuk kebaikan. Maka kalau anggota kita, hati kita, gunakanlah dengan hati yang baik, sesuai apa yang diciptakan baginya Allah. Karena anggota kita ini Allah menciptakan kepada kita, sekira apa? Sekira menggunakan sesuatu yang pantas, sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita dan hati kita dengan kebaikan, maka itu termasuk mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu, kata Imam Habib Abdullah Haddad, mensyukuri nikmat itu al-amalu bit-ta'ah, melaksanakan dengan ketaatan kepada Allah apa yang diberikan Allah kepada kita berupa daripada anggota-anggota tubuh, kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka ini adalah merupakan salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, niscaya aku tambahi nikmat akan kalian. Kita gunakan tubuh kita, anggota kita untuk kebaikan. Sekira apa? Selalu berbuat kebaikan. Wa hifdzul hurmah wa hafizul hurmah, dan memelihara ia akan yang diharamkan. Anggota kita, hati kita, kita pelihara. Jangan sampai menggawi, jangan sampai mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan daripada mensyukuri nikmat. Batis kita jangan kita gunakan untuk mendatangi yang namanya maksiat kepada Allah. Batis tangan kita begitu juga, mata kita, pendengaran kita, hendaknya jangan digunakan yang diharamkan oleh Allah. Jangan digunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa ahsanal khidmah, dan sebaik-baik khidmat, sebagus-bagus membantu anggota kita itu membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bagaimana ta'alluq, condong hati kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebagus-bagus khidmat, sebagus-bagus menjadi bantuan anggota-anggota kita tersebut untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu 'indallahi jazaa'us syakirin wa sawabul muhsinin. Maka baginya di sisi Allah dan orang yang melakukan segala anggotanya sesuatu yang diridai oleh Allah, anggotanya untuk taat kepada Allah, menggunakan hati anggotanya selalu sesuatu yang diridai oleh Allah, balasan orang di sisi Allah mendapatkan balasan orang-orang yang syukur dan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kalau kita ini menggunakan anggota kita itu untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, maka ini pahalanya ini sama pahala orang yang bersyukur. Pahala orang yang berterima kasih. Berterima kasih sama siapa? Berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kesehatan itu nikmat Allah, anggota nikmat Allah. Paling ganal nikmat Allah yang diberikan kepada kita apa yuk? Nikmat iman wal Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling ganal. Nah, jadi kalau kita bersyukur, kita taati, kita tebal, kita tambah daripada keimanan, keislaman kita, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang setia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka ditambah termasuk daripada mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalah. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang membaguskan ia akan amalan. Allah itu kada menyia-nyiakan. Yang mana orang itu membaguskan daripada amalan-amalannya, kada disia-siakan Allah. Walaupun kecil, walaupun halus, walaupun kada banyak, tapi itu adalah amalannya baik, maka Allah kada menyia-nyiakan. Pasti ada nilainya di sisi Allah. Nah, walaupun halus, walaupun gak ada banyak, Allah kada menyia-nyiakan. Asalkan itu adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus, kada disia-siakan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nanti kita melihat amalan kita itu. Kalau kita beramal di dunia, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus, nanti dilihat di akhirat. Siapa-siapa kata Allah beramal
dengan berat zarrah, halar semut, ukurannya tuh halar semut aja halus, niscaya ia melihat. Orang berbuat baik halus saja dilihatnya nanti pada hari kiamat. Atau ia beramal-amal kejahatan, beramal-amal kemaksiatan halus saja dengan kadar halar samud misalkan, timbangan halar samud, niscaya ia melihat juga pada hari kiamat. Jadi Allah kadang menyia-nyiakan kebaikan kita, ya kalau di dunia kan ada sia-siakan Allah. Wa man arsala kalbahu wa jawarihahu bi mukhallafatil amri wa ahmalaha wa adha'aha wa lam yahfazha faqad kafara ni'matallahi fiha wastawjaba adh-dhammu wal 'uqubah minallahi bisababiha. Dan siapa-siapa yang maulur atau menggunakan hatinya dan segala anggotanya pada menyalahi perintah Allah dan membiarkan akan dia dan menyia-nyiakan akan dia dan tidak memelihara ia akan dia, maka sungguh kafir, kufur ia akan nikmat Allah padanya, maka sungguh mengingkari akan nikmat Allah padanya tersebut. Kalau kita ini menggunakan hati kita, anggota kita digunakan daripada sesuatu yang menyalahi aturannya Allah, seharusnya kita diberikan anggota ini untuk taat kepada Allah. Disuruh sembahyang 5 waktu, kada kita gawi. Nah ini sama aja juga. Berarti orang itu mengingkari nikmatnya Allah. Siapa-siapa yang mengingkari daripada nikmatnya Allah, yang mana Allah sudah memberikan kepadanya nikmat berupa hati, berupa anggota, terus ia menggunakan anggota dan hatinya pada menyalahi perintah Allah, membiarkannya, menyia-nyiakannya, kada dipeliharanya, maka orang itu termasuk daripada mengingkari daripada nikmat Allah yang mana diberikan kepadanya, pihak padanya. Artinya kalau kita menggunakan nikmat tersebut dengan sesuatu yang kada benar, sesuatu yang kada pas, sesuatu yang kada sesuai daripada syariat Allah dan Rasulnya, maka berarti kita ini termasuk orang yang mengingkari daripada nikmat Allah. Sedangkan Allah menyuruh kepada kita nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk kebaikan. Karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk menolong kepada kita untuk taat kepada Allah. Karena kita dijadikan ini apa? Ujar Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadah akan daku. Sekira kita ini beribadah taat kepada Allah. Kalau kita menggunakannya kada sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya, berarti kita mengingkari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kada termasuk yang demikian itu. Wastaujaba adh-dhammu wal 'uqubah minallahi bisababiha wastashhadu alaihi baina yadillah bima amila bihi min ma'asillah. Dan mewajibkan oleh celaan dan siksaan daripada Allah dengan sebabnya. Wajib orang itu nanti dapat siksaan Allah. Kalau anggotanya kada digunakan dengan yang baik, itu wajib dapat siksaan, wajib dapat celaannya Allah. Kenapa? Karena mengingkari daripada nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka hendaknya gunakan untuk yang kebaikan. Apapun nikmat berupa harta, kesehatan dan yang lain-lainnya, hendaklah gunakan untuk kebaikan. Kalau kita menggunakan untuk kebaikan, berarti ini sama artinya sarfun nikmah, artinya menggunakan nikmat kepada sesuatu yang manfaat, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau orang yang menyalahi daripada yang demikian itu,
maka wajib dapat celaan, wajib dapat siksaan daripada Allah dengan sebabnya. Dan dipinta saksi atasnya, dia antara hadapan Allah dengan sesuatu yang beramal dengan dia daripada maksiat kepada Allah. Jadi karena dipinta saksi ulang anggota kita itu. Tangan jadi saksi, mata jadi saksi, mulut jadi saksi. Misalkan mulut kita terlalu menyambati orang, menggibah orang, menyambat orang, nah ini menjadi saksi kena pada hari kiamat. Tangan merampiling orang, betis menyipak orang, nah ini nanti pada hari kiamat menjadi saksi. Kama qala ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi anggota kita ini kan jadi saksi, hati, mata, telinga jadi saksi. Kalau kita gunakan untuk maksiat jadi saksi. Batis begitu juga. Tangan kalau kita gunakan untuk kebaikan jadi saksi juga. Bahkan tempat jadi saksi kayaknya pada hari kiamat. Tempat-tempat itu jadi saksi. Di mana tempatnya ada nanti disaksi. Oh ya Allah ya Rabb, inya dulu rajin ketujuh hadir majelis taklim. Nah ini bagus. Ya kalau ya Allah ya Rabb, ini inya ini rajin. Kadang-kadang tempat yang jadi saksi, mata jadi saksi. Ketujuhnya apa? Menghadiri tempat-tempat maksiat jadi saksi juga. Kita kadakawa apa? Kadakawa bersingkir daripada saksi yang demikian itu. Seperti mana firman Allah Ta'ala pada hari maksudnya hari kiamat, menyaksikan atas mereka oleh lidah-lidah mereka, tangan mereka dan kaki mereka dengan sesuatu yang adalah mereka amalkan. Jadi batis jadi saksi, terus tangan, lidah itu juga lah. Kita nih kadang-kadang kalau tangan batis itu masih kawa di apa, ditahani, tapi kalau muntung nih tanggalih mana hani, iyalah. Kalau mulut nih ngalih mana hani, makanya peribahasa mulutmu harimaumu. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu ditakuni sesuatu yang kebanyakan orang masuk neraka. Nabi ditakuni, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan orang itu banyak masuk neraka? Lalu ujar Nabi dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Itu salah satunya. Jadi dua macam. Jadi mulut itu banyak yang menjadikan orang itu masuk neraka. Lah, makanya kayaknya pada hari kiamat mulut kita, muntung kita itu jadi saksi. Makanya kadang-kadang tangan kita, batis kita, pendengaran kita, mata kita mungkin masih kau manahani. Tapi kalau muntung tangan sedikit, ya. Nah ini perlu juga ya, kalau perlu kita tahan, perlu kita pelihara. Karena mulut ini kadang-kadang bisa menyakiti orang. Ya kalau orang itu gara-gara mulut, apa aja orang gara-gara mulut, kalau luka, kalau gara-gara mulut nih nyambat lalu sakit hati orang ya. Kalau luka bisa diobati. Nah tapi kalau hati, nah ini ngalih dicari ya kalau. Nah itulah maksudnya lah. Jadi pada hari kiamat lidah kita itu nantinya pun menjadi saksi. Mudah-mudahan lidah kita ini dipeliharakan oleh Allah. Artinya jangan sampai mulut kita menyakiti orang, menyambati orang sesuatu yang menyakitkan daripada hati-hati orang. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, pada hari yang mana
kami tutup, ujar Allah Ta'ala, atas mulut-mulut mereka. Jadi muntung itu ditutupi dan bepandir akan kami oleh tangan-tangan mereka dan menjadi saksi oleh kaki-kaki mereka dengan sesuatu yang adalah mereka usahakan. Jadi muntung ini ditutupi. Yang bepandir apa? Yang bepandir tangan, yang jadi saksi batis. Nah, jadi anggota kita yang diberikan kepada kita lah itu jadi saksi nantinya pada hari kiamat. Bahkan mulut kita ditutupi, nanti tangan yang bepandir. Amun di dunia ini kada mau bepandir tangan. Iya, tapi kalau sudah hari kiamat, nah ini hanya mau bepandir tangannya. Amun di dunia ini bepandir nyaman benar. Bila kita hendak berbuat kada baik, berbuat jahat, tangan memadai, jangan berbuat baik, jangan berbuat salah, itu nyaman. Tapi kada mau ya tapi karena pada hari kiamat, nah hanya karena tangan yang bersuara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah, dipeliharakan oleh Allah daripada sesuatu yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan segala rezeki kita diluaskan dan diberi berkah oleh Allah daripada rezeki yang luas, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.